Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma qala fi ayatil ukhra ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi isyata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati yang kami cintai karena Allah dan menjadi kebanggaan bagi para asatidzah untuk itu senantiasa berusaha mengisi hari-harinya lebih baik dengan kasratul hasanah, dengan banyak kebaikan-kebaikan. Pun juga kepada jamaah yang semoga Allah senantiasa limpahkan karunia rahmatnya, karunia nikmatnya, kasih sayang dari zat yang telah menciptakan kita. Nilainya lebih daripada kasih sayang yang datang dari makhluk. Bahkan terkadang sesuatu yang Masya Allah menurut kita sebagai hamba itu suatu kebaikan untuk diri kita, namun dengan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla belum tentu. Contoh, kita hamba yang senantiasa memiliki karakter melampaui batas dengan keinginan hawa nafsu kita. Dari sifat karakter tersebut kita senantiasa menginginkan sesuatu yang lebih, sehingga kadang doa kita itu memaksa Allah Azza wa Jalla. Doa kita bukan merupakan kebutuhan-kebutuhan kita, namun keinginan-keinginan kita yang asraf. Ayatnya kan di surah Zumar itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Itu sifat kita sebagai abdun, sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, senantiasa menginginkan lebih dan lebih. Sehingga salah satu yang kita perbuat dengan doa kita, seakan-akan doa kita ini memaksa Allah Azza wa Jalla untuk memberikannya. Namun Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita tidak akan memberikan dari doa kita yang merupakan keinginan-keinginan kita, tidak akan, kecuali keinginan kita itu
merupakan kebutuhan kita. Maka Allah akan senantiasa menjawab doa hamba-hambanya, akan senantiasa mengabulkan doa hamba-hambanya. Doa kita semua jamaah rahimakumullah, doa-doa kita yang merupakan kebutuhan kita, terutama kebutuhan akhirat kita. Itulah kasih sayang Allah terhadap orang-orang di luar Islam, naudzubillah min dzalik, orang kafir jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah kasih semuanya, sehingga Masya Allah ad-dunya jannatul kafir wasijnul mukmin. Dunia itu surganya orang-orang kafir dan penjaranya orang-orang beriman. Maka orang beriman tidak berhenti di hal-hal yang sifatnya nyaman, mencukupkan dirinya terhadap sholat 5 waktu, namun senantiasa berusaha keluar dari zona nyaman. Sholat 5 waktu yang dia senantiasa kerjakan di rumah, dia bawa, dia kerjakan, dia lazimi untuk berjamaah 5 waktu. Tidak cukup itu, senantiasa datang awal agar bisa sholat sunnah. Tidak hari-harinya masbuk terus, masbuk dijadikan khas, kecuali karena darurat, mungkin sakit perutnya dan sebagainya, atau ada ya uzur-uzur syar'i yang lainnya. Tapi kalau sudah setiap ya, waktu sholat masbuk terus ya. Dan bukan juga datang ke masjid terus tidur gitu ya. Santri rijal, santri nisa nggak berani tidur ya. Tegap duduknya tegap, lurus, tidak ada yang membungkukkan, apalagi menghinimkan cipta. Tegap. Tengok Ustaz, lihat Ustaz. Nah, masa gede kayak gini nggak terlihat? Betul-betul ya. Yang masih mau tidur wudhu dulu. Masa baru mukadimah tidur? Masya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, senantiasa keluar dari zona nyaman. Untuk apa? Upgrade amal, mengislah amal. Maka ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Di awal tadi Ustaz sampaikan ya, juga Rasul pun juga bersabda ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayata hasanata tamhuka wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maka ini kita hendaknya untuk senantiasa selalu mengaplikasikan. Jamaah santri yang dirahmati Allah, maka ya, bagaimana kita tidak lain dan tidak bukan keluar dari zona nyaman ya, itu merupakan salah satu dari indikasi syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah. Nah, masih ada yang ngantuk boleh, ayo nggak boleh tidur. Ya, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti Allah kasih lagi nikmatnya, keluar lagi dari zona itu, dipakai untuk ya, ketaatan kepada Allah ya. Itu tidak akan termasuk ya, orang-orang yang bersyukur kepada Allah, tidak akan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah kecuali karena
yang Allah berikan, karunia nikmat yang Allah berikan, ya, itu kita pakai dalam to'ah, apa? Dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati Allah, sholawat bersalam kepada qudwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai uswatun hasanah dan juga qudwah kita. Kalau Nisa ngantuk nggak tahan, dia pindah tempat, ya udah tahu jurusnya. Santri Rijal juga harus gitu, kalau udah ngantuk berat pindah tempat, jangan menikmati ngantuknya situ ya. Waktu kita terbatas ya, singkat sekali. Sebagaimana materi yang telah diamanahkan ya, tentang sirah, Masya Allah, sebenarnya ini sesuatu yang berat. Materi ini berat, apalagi kemarin udah ditulis ya, sirah nabawiyah, berat lagi, materi yang berat. Kalau tarikh cerita apa saja, ya, kalau sirah nabawiyah ini suatu materi yang berat. Kenapa berat? Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa berat? Menyampaikan sosok ar-rijal, ya, sosok lelaki, ya, surga, ya, yang pernah hidup, ya, menjalani kehidupan di muka bumi ini, berat ya. Bagaimana tak berat jamaah yang dirahmati Allah? Santri kalau izin keluar segera kembali ya, tidak ada izin dari Ustaz untuk meninggalkan majelis. Santri ya Pak ya, jamaah ya masih tunggu, kalau ada keperluan ya tafadhol. Tapi sayang saya aja nunggu untuk menyampaikan udah beberapa hari kemarin kan, dan waktunya sangat singkat sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, namun sirah nabawiyah yang merupakan materi yang sangat ya, berat ya, tentunya akan memberikan kebaikan-kebaikan pada kita semua insya Allah. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa sirah nabawiyah itu perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sirah itu kan perjalanan kehidupan seseorang. Kalau udah nabawiyah yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara mana seperti itu. Kemudian kemarin kita sampaikan bahwa sirah nabawiyah ini adalah sirah terbaik. Sekali lagi, sirah nabawiyah ini sirah terbaik. Santri Rijal, santri Isa ya, ingat jangan ujuk, wah itu saya udah setiap ya Rabu malam Kamis saya sudah nyampaikan, jangan, tidak ada ilmu yang bisa kita ya, sombongkan. Insya Allah akan senantiasa ya, ada hal-hal yang baru. Kalaulah tidak, namanya ilmu ketika terulang itu namanya murojaah. Dan itu merupakan salah satu kewajiban kita terhadap ilmu kita, yaitu dengan murojaah, mengulang. Makanya jangan tidur santri, yang ngantuk boleh, jangan tidur. Kemarin udah Ustaz bilangi ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai-sampai saat bin Abi Waqqas itu menyampaikan kepada ya, generasinya dan generasi berikutnya bahwasanya ya, mereka
para sahabat radhiyallahu anhu majma'in itu ya, mengajarkan sirah nabawiyah ini kepada putra-putra mereka, generasi mereka itu sebagaimana mengajarkan Al-Quran, sebagaimana mengajarkan Al-Quran, ayat demi ayat ditalaki betul, dikuasai betul. Karena masya Allah bahwa sirah nabawiyah di sana banyak kebaikan-kebaikan yang akan membawa ya, kaum muslimin, membawa kita ya, pada banyak fadilah, keutamaan-keutamaan kebaikan. Makanya sampai segitunya diperdengarkan hari-hari, mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada santri itu kan, gitu kan. Satanas talaki, ya, jamaatan bersama-sama. Maka sirah ini pun mereka mengajarkan memang benar begitu teliti kepada putra-putra generasi mereka, para sahabat radhiyallahu anhu. Saking begitu luar biasanya sirah nabawiyah. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita buka baca banyak kitab ya, kitab-kitab sirah Ibnu Hasim dan lain sebagainya, Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, Rahiqul Makhtum ya, kitab Rahiqul Makhtum dan sebagainya itu masya Allah. Ar-Rasul Al-Qaid, kalau di sana Abu Qaid itu ya. Qaid ini Rasul Al-Qaid, Rasulullah sang panglima perang, sang panglima. Maka jamaah yang dirahmati Allah ya, kita bisa menarik kesimpulan secara global bahwa tentang kehidupan Rasulullah SAW itu masya Allah diisinya dengan penuh perjuangan. Bagaimana tidak, sekitar 9 tahun hijrah ya, kemudian tahun kedua hijriah ya, nah, keluar mulai ya, didengarkan di rumah ya, mudah-mudahan ya. Wong izin yang belum ditengok udah lari ya. Adabnya kalau izin meninggalkan majelis kan ditengok, dipersilahkan baru meninggalkan. Jamaah ini orang Blok N situ saya tahu ya. Ustaz kok memaksa sekali sih majelis, kenapa enggak? Ini satu kebaikan ya Pak, jamaah yang dirahmati Allah, satu kebaikan, kemuliaan ya. Pak Adilimah sangat besar, itu pun kadang datang rasa-rasen ya. Masya Allah. Ini hari ini pagi ini datang, jangan sampai besok nggak datang ya. Ya begitu pula hari berikutnya Jumat dan seterusnya. Ya kita kan dalam Ramadan semakin ya, kesana harinya semakin harus kenceng kan. Tilawah kita kenceng, taklim kita kenceng kan gitu kan. Ikat pinggang kita kan kenceng biar nggak lepas. Ya. Harus makin kenceng. Tarawih qiyamul lail kita kenceng. Iya ya, santri rijal nah, kalau nengok sampingnya tidur dibangunkan nah, kalau sampingnya tengah tidur semua gimana dibangunkan gitu. Jadi ya, masya Allah. Sampai di mana tadi? Hah? Oh tidur. Masya Allah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Sampai mana tadi? Tidur. Ya Allah, diinget-inget tidur aja. Rasulullah SAW kalau kita baca dalam sirah, ya
kehidupannya itu diisi dengan perjuangan, tidak ada yang tidak. Bagaimana ya? Apa yang menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah diisi dengan penuh perjuangan, jamaah yang dirahmati Allah ya. Sejak Rasulullah SAW hijrah, kok loncatnya jauh sekali ya. Loncat ya. Ini ngaji sudah setahun, ngaji sirah belum sampai hijrah ya, santri ini loncat ya, loncat. Sejak Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah ya, kemudian 2 tahun setelahnya terjadi perang Badar. Kenapa disebut perang Badar? Ayo, kenapa? Karena terjadi di lembah Badar. Nisa pinter ya. Di lembah Badar. Kenapa lembah Badar itu disebut ya, dinamakan lembah Badar? Oh, saya tanyanya jauh kali ini. Iya, kenapa? Karena di lembah itu ada sumur, mata air. Kenapa ada mata air kemudian disebut ya Badar? Karena pemiliknya bernama Badrun ya, Badar. Kenapa itu namanya? Ya udah sampai situ aja taunya. Wallahu a'lam bishawab. 2 Hijriah sampai Rasulullah meninggal berapa? Di Madinah berapa Rasulullah SAW? 10? Kurang lebih 10? Masa? Masya Allah ya, kurang lebih sekitar 10 tahun. Bahkan sebelum perang Badar Kubra itu sudah ada ya, apa, indikasi-indikasi, letupan-letupan. Dan sejak itu sampai Rasulullah SAW kurang lebih 9 tahun Rasul SAW memimpin pertempuran ya. Berapa kali? Ada di Rasul Al-Qaid, ada kalau baca, jual buku jangan jual aja, dibacalah. Abu Qaid dia jual buku biasanya ya. Ghazwah terjadi berapa kali? 27, 29 nambah-nambahin kita 27. Dalam sirah Nabawi disebutkan Rasulullah SAW memimpin langsung ya peperangan itu 27 kali. Maka peperangan yang dipimpin langsung Rasulullah SAW disebut ghazwah, jamaknya maghazi ya. Syariahnya berapa? Syariah ekspedisi destamen. Nah, destamen yang diutus Rasulullah SAW, Rasul tidak memimpin langsung, sekitar berapa selama Rasulullah SAW hidup? 200 sekian ya, 230-an atau berapa ya, 200 sekitar itu. Masya Allah. Berarti dalam 1 tahun itu Rasul perang itu berapa kali? Sekitar 3 kali. Per 4 bulan. Dulu luka belum ada yang namanya jahit-jahit sehingga tetap apa itu nutupnya cepat ini. Lama. Ya. Bahkan Nusaibah itu kan kena tebasan Ibnu Qabi'ah itu yang membuat lubang di perang Uhud itu. Seorang perempuan muslimah sahabiah Rasulullah SAW kena tebasan pedang, masya Allah, lukanya ngangah itu 1 tahun baru nutup. Kalau sekarang mungkin lebih cepat, ada jahit dan sebagainya. Dulu masya Allah, seorang perempuan muslimah
Syariahnya sekitar berapa? Banyak kali ya. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Jadi sirah nabawiyah itu isinya itu maghazi, ghazwah, santri rijal. Kalau memang ini pencipta lah. Nanti kalau apel aja, pacara. Tahan dulu ya, mana nggak ada 1 jam, masa nggak tahan ya. Santri nih ya, mas santri ya kayaknya ngantuk dulu ya, kayaknya pengalaman juga. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka masa Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah ya, sahabat radhiyallahu anhum ajmain, masih Rasul di tengah-tengah mereka disebut apa? Di kitab-kitab disebut tobak. Apa itu tobak? Tobak apa? Tobak itu? Hah? Tobak ya masa itu lah. Fase. Ya. Fase apa? Disebut tobak maghazi. Disebut masa perang pertempuran. 1 tahun aja Rasul pimpin sendiri 3 kali lebih ya, sekitar 4 bulan sekali, belum syariahnya. Syariah itu contohnya ya, mengawal duat yang dikirim ke ya, luar wilayah Madinah, dikawal oleh pasukan gitu ya. Ya memang harusnya seperti itu. Makanya kalau ya Ustadz Abdul Somad kita undang sini, dikawal lah harusnya. Iya. Pengiriman dai ya, ke satu negeri dikawal oleh pasukan. Ya. Membebaskan tawanan, macam kayak gitu. Maghazi. Sudah ketemu ya? Ketemu. Apa tadi? Tobak maghazi disebut masa ya, peperangan pertempuran. Untuk apa? Untuk kehidupan. Jadi syariat Islam, jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada satupun syariatnya kecuali di sana ada ya, tujuannya ya, untuk kehidupan makhluk rahmatan lil alamin, maka disebut rahmatan lil alamin. Semuanya, apalagi yang namanya dzirwatus sanam, amal tertinggi ya, kaum muslimin, orang itu fisabilillah, maka di sana pun juga untuk apa? Kehidupan ya. Ditegakkan kedamaian. Jadi perang Rasul itu enggak perang itu, tulis dulu kitab surat kan itu kan ya, dakwai masuk Islam dan sebagainya. Karena kalau sudah masuk Islam dan sebagainya, nanti di sana dinul Islam ditegakkan, sehingga kezaliman, penindasan dan sebagainya itu tidak ada di dalam Islam. Bahkan yang namanya budak pun dilindungi, ada haknya. Tapi kalau masa jahiliyah di luar Islam, masa namanya budak itu ya budak, semau majikannya, mau berbuat apa. Tapi kalau di dalam Islam itu ada adabnya, ada haknya yang harus diberikan, yang merupakan kewajiban majikan. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, sehingga disebut tobak maghazi, masa pertempuran. Itu sirah Nabi ya. Udah selesai ya berarti ya. Udah selesai ya. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, berapa menit lagi ya? Nanti biar sekalian bisa sholat suruh. Ayat yang sudah sangat tidak asing bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab, surah 33, surah Al-Ahzab ayat ke 21. Telah ada, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun, telah ada bagi kalian, untuk kalian, lakum fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun. Apa itu uswatun hasanah? Kemarin udah kita singgung. Contoh yang baik, teladan yang baik. Santri Rijal, ada teladan yang baik dari Rasulullah. Jadi uswatun hasanatun ini, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemarin kita sampaikan ya, amal kebaikan di dunia sebatas di dunia saja, itu namanya ujratun ya. Namun kalau kita turunkan untuk mengharap kebaikan di akhirat, itu jadi hasanah, jadi hasanatun ya. Balasannya nanti di akhirat itu ajrun, disebut itu. Maka ajrun itu kamusnya itu ya di Islam. Nanti kita akan kaji di sini ya. Maka di ayat ini disebutkan pada diri Rasulullah itu uswatun hasanatun. Perhatikan bahwasanya uswatun hasanatun itu ya, satu teladan, satu jalan ya. Maka ketika kita telah mengambil uswatun hasanatun Rasulullah SAW, maka kita ada di jalan itu. Dan gak harus persis, tapi ada di jalan itu. Namun gak harus persis yang kita lakukan. Contohnya Rasulullah SAW memakai imamah. Kalau imamahnya sekarang modelnya kayak gini, tinggal pakai aja ya. Rasulullah SAW memakai imamah, lilitan ada 5 meter, ada yang itu kan ya. Silahkan kalau mau beli ya, di online juga banyak. Kok malah promosi Ustaz ya, sunnah ini ya. Penutup kepala. Namun bahasanya di sini uswatun hasanah, enggak harus bagaimana Rasulullah melilit dengan imamah ya. Bisa diganti dengan yang lainnya. Nah, seperti ini penutup kolan suah ya. Rijal ini pakai kolan suah semuanya. Makanya yang enggak pakai kolan suah enggak uswatun hasanah ya. Bisa pakai kolan suah ya ke masjid, minimal kolan suah. Iya, kalau kita ngambil ya, menjadikan Rasul uswatun hasanah seperti itu, pakai penutup kepala, nggak harus imamah. Kalau ini sudah modif ini imamahnya. Tapi ketika mau seperti Rasulullah SAW dengan niatan ittiba, insya Allah juga lebih baik dan mendapatkan pahala ya. Jadi seperti itu. Rasulullah rapi pakai baju kan gitu kan. Biasanya Rasulullah itu bajunya ya, ada riwayat itu apa, jubahnya Rasulullah dengan ya, sirwalnya ya, dengan batolonnya itu ya, pas itu, jadi nggak nampak celana. Dengan sirwal, dengan jubahnya itu nanti panjangnya ketemu di ujung. Jadi seperti Ustaz Anas pas imam itu kan pakai itu kan ya, macam ini juga kan gaya-gaya ya. Kita niatkan untuk ikuti Rasulullah. Namun uswatun hasanah ini nggak harus persis seperti itu, paham ya? Nggak harus persis. Makanya seperti tutup kepala kan ada macam-macam sekarang, ada yang kain, ada yang songkok. Rasulullah imamah.
diantara tujuannya apa? Biar nggak gaya gimana sih ya? Maksudnya rambutnya ketika panjang, kalau orang dulu kan rambutnya panjang-panjang ya, makanya Rasulullah SAW pas itikaf itu sampai disisiri oleh istrinya ya. Makanya kita nggak usah gaya, rambut nggak begitu wadah terus nyisiri pas itikaf ya, tapi sunnah juga ya. Aisyah ya yang nyisiri ya, keluar di jendela itu karena yang paling dekat dengan masjid itu adalah tempatnya Aisyah itu ya, keluar di sisi karena rambutnya memang lebat ya, ikal panjang, berarti rambut panjang juga sunnah juga ya, ya rambut ya nggak harus persis itu ya, uswatun hasanah. Kalaulah panjang harus rapi ya, sebau ya. Harus diikat imamah, kalau nggak imamah ya kolan suah itu, sehingga nanti pas sujud itu nggak harus gini gitu loh, karena itu menunjukkan naudzubillah sikap yang sombong kan, gini rambutnya begini kan ya, nggak harus membetulkan rambut, makanya sholat dipakein penutup rambut. Masya Allah. Dan semuanya saja bisa meniru Rasulullah SAW, bahkan orang di luar Islam bisa niru. Pengusaha Rasul bisa ditiru sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu entrepreneur paling hebat ya. Maka mereka para pengusaha sukses itu niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? 4 hal untuk membawa ya pada kesuksesan dalam usaha. Keteladanan. Apa itu? Mereka niru Rasulullah loh. Apa? Patonah, cerdas. Ya. Kemudian apa lagi? Amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Apa lagi? Apa? Tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Kenapa itu dipakai? Komunikatif kalau bahasa kerennya sekarang itu. Rasulullah itu paling komunikatif, maka sukses usahanya. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, sidik. Jujur dan benar. Ini Rasulullah SAW. Makanya tidak ya, semuanya bisa meneladani. Manusia secara keseluruhan bisa meneladani. Namun ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Ayatnya dilanjutkan dengan liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakara katsira. Maka ini liman kana yarjullah, ternyata uswatun hasanah itu ya, kalau untuk kebaikan dunia Rasulullah bisa ditiru semuanya, tapi kalau untuk kebaikan akhirat hanya orang beriman, karena syarat untuk mendapatkan kebaikan di akhirat ya, hasanah yang nanti dapat ajrun ya di akhirat itu hanya mereka yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Liman kana yarjullah ya, mereka yang mengharap perjumpaan dengan Allah. Kalau kita mengharap sesuatu, kita percaya pada sesuatu itu atau tidak? Percaya. Kita beriman wal yaumal akhir, wal yaumal akhir ya. Yang kedua syaratnya apa? Untuk mendapatkan hasanah, untuk kebaikan di akhirat. Kedua apa syaratnya? Ya. Hasanah dengan Rasulullah. Yang kedua apa? Wal yaumal akhir. Kita itu berjuang untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Makanya kalau ngaji hanya berapa menit saja ya, kita tidak hadir, naudzubillah min dzalik. Sejauh mana perjuangan kita ya. Ya. Namun mereka yang tidak berbuat hasanah ya, tidak berbuat hasanah, mereka naudzubillah min dzalik jamaah yang dirahmati Allah, tidak akan pernah mengharap apa itu? Datangnya hari akhir. Tidak akan pernah mengharap akhirat. Kenapa? Ya. Takut, khawatir dihisab. Dihukum oleh Allah azza wa jalla, enggak pernah. Namun orang yang berbuat
kebaikan, amal soleh pasti dia senantiasa mengharap, yaitu hari akhirat itu senantiasa dia harap. Yang ketiga syaratnya apa? Wa dzakara katsiran. Mereka banyak mengingat Allah, berzikir. Makanya santri, rijal, nisa, ya, zikir, ya, azkar pagi, sobah, zikir keseharian, ya, itu dihafal, ya, kemudian diamalkan. Jadi 3 syaratnya ini kita sebagai orang muslim untuk bisa maksimal mengikuti Rasulullah SAW dalam hal uswatun hasanah. Nanti kalau qudwah beda lagi, ya, qudwah itu beda lagi, ya, tentunya waktunya tidak cukup. Insya Allah kita sambung, ya, besok, ya, pada subuh dengan waktu yang sama, jamaah yang dirahmati Allah. Dan harapan, ya, saya pribadi kita bisa mengikuti kajian ini, karena ini insya Allah materinya akan kita sambung gitu, ya, sehingga kalau nggak hadir ya terpotong parsial, dan nanti bahaya bagi diri kita sendiri, ya. Ya, jadi wal alam bisawab, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan selalu oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dalam kebaikan, mendapatkan maunahnya, ya, kebersamaan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita senantiasa, ya, mendapatkan rahmat, ya, kemurahan dan rahim kasih sayang Allah, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang maksimal dan optimal di dalam beruswah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurangan dari saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.